Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pembahasan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kita pada pertemuan hari ini masih melanjutkan isim yang beramal amalan fi'il. Yang kelima. Qala al-Imam Al-Hattab rahimahullah. Al-Khamis. Yang kelima. Dari isim yang beramal amalan fi'il. As-sifatul musyabbahah bismil fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Yaitu dia ini maknanya fa'il tapi tidak berwazan fa'il. Tidak berwazan fa'il. Antum sudah belajar di sorof kan? Isim fa'il itu kan kalau 3 huruf ada yang berwazan fa'il dan ada yang tidak berwazan fa'il. Itu yang tidak berwazan fa'il itu dianggap sifatul musyabbah. Yang kita pelajari di sorof misalnya fa'ula. Kan isim fa'ilnya fa'alun, fa'ilun. Masih ingat? Af'al, fa'lun. Dipahamkan? Ada juga isim fa'il dari fa'ila. Isim fa'il dari fa'ila yang lazim. Kan tidak berwazan fa'il. Tidak berwazan apa? Fa'il. Kalau tidak berwazan fa'il itu bukan isim fa'il namanya. Kalau di dunia nahwu. Kalau di sorof kadang dinamakan isim fa'il. Karena mirip dengan makna isim fa'il. Kalau di nahwu tidak. Mereka namakan sifatul musyabbah. Sifatul musyabbah. Sifat yang diserupakan. Yang dimaksud dengan yang diserupakan di sini adalah bismil fa'il. Yang diserupakan dengan isim fa'il. Namanya juga diserupakan berarti akan mirip. Biasanya dia diambil dari mana? Biasanya dia adalah al-muta'addi ila wahid. Biasanya yang hanya muta'addi kepada satu, yang butuh kepada satu, yaitu butuh kepada fa'il saja. Kan fi'il ada 2 kan? Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Kan yang lazim yang tidak berwazan fa'il. Sudah lewat kan? Yang lazim, yang tidak berwazan fa'il. Ini maksudnya yang muta'addi li wahid, maksudnya butuh kepada fa'il. Ya lihat catatan di bawah 944. Yaitu hanya butuh pada fa'il, tidak butuh kepada maf'ulun bih. Itu maksudnya butuh kepada satu. Kan fi'il itu kalau dia fi'il muta'addi yang asal itu butuh kepada 2, yaitu butuh kepada fa'il dan maf'ulun bih. Sekarang ada fi'il yang butuh kepada satu, yaitu butuh kepada fa'il saja. Berarti menurut nahwu fi'il itu 2. Fi'il itu tetap dibilang fi'il muta'addi. Cuman fi'il lazim namanya muta'addi ke 1. Fi'il lazim namanya muta'addi ke 2. Fi'il muta'addi yang 1 muta'addi ke 2. Jadi ada muta'addi ke 1, ada muta'addi ke 2. Itu kalau di istilahnya nahwu. Ini agak beda lagi sedikit. Kalau di sorof langsung butuh kepada 1 namanya lazim. Butuh kepada 2 yaitu fi'il dan fa'il. Namanya apa? Muta'addi. Dipahami nih? Kalau di sorof. Kalau di sini semua fi'il muta'addi. Cuman ada yang muta'addi ke 1 saja. Yaitu butuh fa'il saja. Ada yang muta'addi ke 2. Yaitu butuh apa? Butuh apa? Fa'il dan maf'ulun bih. Itu maksudnya. Nah ini agak rumit. Karena kita sudah dibuat di sorof, dibentuk di sorof, fi'il itu terbagi 2. Ada fi'il lazim, tidak butuh pada objek, butuh kepada fa'il saja. Ada fi'il muta'addi, yaitu butuh kepada fa'il dan objek. Di sini beliau katakan al-muta'addi ila wahid. Butuh kepada 1, yaitu tidak butuh maf'ulun bih. Hanya butuh siapa? Hanya butuh siapa? Fa'il. Makanya nanti ini sifatul musyabbah bismil fa'il. Kalau ada isim mansub setelahnya, tidak di i'rab maf'ulun bih.
Sebentar, akan beliau terangkan. Akan beliau terangkan. Contoh dulu kahasanin wa dhorifin. Ya, kahasanin wa dhorifin. Seperti hasan dan dhorif. Ini kan bukan isim fa'il. Karena asalnya isim fa'il berwazan apa? Fa'il. Ini berwazan fa'al dan fa'il. Fa'al dan fa'il. Namanya musyabbaha bismil fa'il. Kata beliau wali ma'muliha salatu halat. Untuk ma'mulnya yang dia amili. Kan ini kan penyakit. Dia ini adalah amil penyakit. Untuk ma'mulnya 3 keadaan. Yang dia sakiti istilahnya. 3 keadaan. Apa itu? Ar-raf'u alal fa'iliyah. Kalau ini jelas. Bisa antum rofa sebagai fa'il. Fa'il dari siapa? Fa'il dari sifatul musyabbaha. Isim yang beramal amalan fi'il. Itu yang pertama. Jadi antum kalau rofa langsung i'rab fa'il. Contoh, nah marortu bi rajulin hasanin. Kalau hasanin i'rabnya sebagai na'at dari rajulin. Tapi wajhuhu. Apa i'rabnya ini wajhuhu? Fa'il. Pertanyaan kita. Ini kan kita sudah tingkat lanjut berarti. Siapa yang beramal padanya? Mana fi'ilnya? Antum jawab apa? Tidak ada fi'il. Sekarang yang beramal siapa? Sifatul musyabbaha. Fa'il dari siapa? Hasanin. Inilah sekarang. Jadi nanti tidak ada lagi teori yang dasar sekali itu. Kalau ada fi'il ma'lum, dia fa'il. Enggak. Nanti jadi teorinya kalau ada fi'il ma'lum atau isim yang beramal amalan fi'il. Paham kan? Maka dia sebagai fa'il. Wa dhorifin lafduhu. Lafduhu apa i'rabnya? Fa'il dari dhorifin. Itu bacaan pertama. Itu bacaan yang pertama. Wan nasbu alat tasbihi bil maf'uli bihi. In kana mu'arrafan. Masya Allah. Faedah. Dan wan nasbu boleh antum baca nasab. Setelahnya. Tapi sebagai apa? Kata beliau alat tasbih bil maf'ulun bi. Di atas tasbih bil maf'ul bi. Maksudnya musyabbah bil maf'ul bi. Sudah lewat isim mansub? Ada isim mansub yang namanya apa? Musyabbah bil maf'ul bi. Jadi bukan maf'ul bi. Tapi apa? Musyabbah bil maf'ul bi. Yang diserupakan dengan maf'ulun bi. Jangan bilang maf'ulun bi. Kan dia kan tidak butuh maf'ulun bi. Ini kan dari fi'il lazim. Hanya butuh kepada fa'il. Jangan bilang maf'ulun bi. Katakan dia siapa? Musyabbah bil maf'ul bi. Diserupakan dengan maf'ulun bi. Tapi ada syaratnya. Itu harus antum garis bawahi. In kana mu'arrafan. Jika dia ma'rifah. Jadi jika isim mansub itu ma'rifah. Antum i'rab musyabbah bil maf'ul bi. Itu syaratnya. Jadi antum dapat sifatul musyabbah. Setelahnya ternyata mansub. Dan dia ma'rifah. Antum i'rab sebagai apa? Musyabbah bil maf'ul bih. Al musyabbah bil maf'ul bih. Itu i'rab. Contoh. Nah. Marortu bi rajulin hasanin al wajha. Antum baca. Hasanin al wajha. Au hasanin wajhahu. Pakai al atau tidak pakai al. Hasanin al wajha pakai al ma'rifahnya. Atau hasanin wajhahu ma'rifahnya pakai apa? Mudhof kepada domir. Paham kan? Nah, apa antum i'rab ini al wajha? Antum bilang apa? Musyabbah bil maf'ul bi. Wajhahu. Antum juga bilang apa? Musyabbah bil maf'ul bi. Itu i'rabnya. Itu i'rabnya. Ini kalau dia ma'rifah. Kalau nakirah.
au alat tamyizi. Atau antum i'rab di atas dasar dia tamyiz. In kana nakiro. Jika dia nakiro. Jadi kalau antum dapat sifatul musyabbah. Setelahnya isim nakiro mansub. Bilang tamyiz. Ini di antara posisi tamyiz di situ letaknya. Antum dapat sifatul musyabbah. Terus dapat setelahnya isim nakiro mansub. Isim nakiro mansub. Maka antum i'rab sebagai apa? Sebagai apa? Tamyiz. Itu dia. Sebagai tamyiz. Iya. Wah ini faedah. Nah contoh. Marartu birajulin hasanin wajhan. Lihat. Marartu birajulin hasanin wajhan. Apa antum baca itu wajhan? Apa antum i'rab? Langsung tamyiz. Karena dia nakiro. Kan syaratnya. Kenapa kalau ma'rifah tidak boleh tamyiz? Ya syaratnya tamyiz harus apa? Nakiro. Paham kan? Jelas ini? Ini bacaan kedua. Jadi boleh rofa satu sebagai fa'il. Boleh nasab itu bacaan kedua. I'rabnya kalau ma'rifah musyabbah bil maf'ul bih. Kalau nakiro tamyiz. Bacaan ketiga. Wal jarru. Boleh antum baca jar. Ternyata setelah sifatul musyabbah itu boleh antum baca jar. Al-idhofah di atas penyandaran. Yaitu dia sebagai mudhofun ilai. Sudah lewat pembahasan kita. Idhofah lafdiyah. Boleh antum baca idhofah lafdiyah. Idhofatul amil ila al-ma'mul. Mengidhofakan amil kepada ma'mulnya. Dibolehkan supaya lafadznya ringan. Nah. Marartu birajulin hasanin al-wajhi. Salah itu ya. Tidak ditanwin. Kalau dia idhofah tidak tanwin. Hasani ya al-wajhi. Jadi marartu birajulin hasanil wajhi. Marartu birajulin hasanil wajhi. Paham kan? Jadi hasani adalah na'at. Kemudian al-wajhi mudhafun ilai. Mudhafun ilai. Jelas ini i'rab? Itu 3 i'rabnya. Jadi selalu bisa kita baca 3. Boleh antum rofa, boleh antum nasab, boleh antum jar. Jadi setelah sifatul musyabbah, boleh rofa, boleh nasab, boleh jar. Tapi ingat kalau antum baca rofa, i'rabnya fa'il. Kalau nasab, ma'rifah, musyabbah bil maf'ul bih, nasab, nakiro, tamiz, jar mudhafun ilaih. Jar mudhafun ilaih. Jelas kan? Kemudian setelah itu beliau hanya menyinggung susunannya. Wala yataqaddamu ma'mulu sifa 'alaiha. Ma'mul sifa la yataqaddam, tidak mendahului atasnya. Jadi tidak boleh ma'mulnya itu dikedepankan. Beda kalau maf'ulun bih kan. Maf'ulun bih kan boleh dikedepankan. Tapi ini tidak boleh dikedepankan. Ya. Lihat catatan 951. Maka tidak boleh dikatakan Zaidun wajhahu hasanun. Tidak boleh. Kan tadi kan Zaidun hasanun wajhahu. Tidak boleh antum balik. Tidak boleh. Terus kata penulis, wala budda minat tisalihi bidomiril mausuf. Ini faedah. Dan harus dia bersambung dengan domir yang disifatinya. Jadi kan dia ini na'at. Sebelumnya ada yang disifatinya. Jadi dia harus bersambung dengan domir yang disifatinya. Itu ma'mulnya. Ma'mulnya, ya, dia ini sifatul musyabbah na'at. Setelahnya ada ma'mulnya. Ma'mulnya itu, kan ini berbicara ma'mul. Kan tadi kan wala yataqaddam ma'mulu sifat 'alaiha. Ma'mul sifat tidak boleh mendahuluinya. Kemudian wala budda minatisoli, harus dia bersambung, yaitu ma'mulnya. Harus dia bersambung, yaitu ma'mulnya. Bidomiril mausub, dengan domir yang kembali kepada yang disifati. Imma lafdon, apakah terkadang domirnya itu terlafatkan? Domirnya itu terlafatkan
Nah contoh Zaidun Hasanun wajhuhu. Ada domirnya? Itu wajhuhu. Hu-nya itu kembali ke siapa? Kembali ke siapa? Zaidun. Itu Zaid namanya mausuf. Kalau Hasanun namanya apa sih? Sifat. Iya, kembali ke mausuf. Au ma'nan atau domirnya itu secara makna saja. Bukan secara lafaz. Nah contoh, marartu birojulin hasanin al-wajha. Marartu birojulin hasanin al-wajha. Itu al di situ namanya al ad-dikri. Al yang menunjukkan penyebutan. Saya lewat dengan seorang lelaki yang bagus wajahnya. Siapa ini yang bagus wajahnya? Laki-laki tadi. Dari mana kita tahu al? Al itu menunjukkan bahwa ini adalah yang disebutkan tadi. Sudah lewatkan di pembahasan al? Ada namanya al apa? Ahadi ad-dikri. Menunjukkan sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Itu dia. Al itu pengganti dari domir. Al itu pengganti dari domir. Lihat catatan 952. Ya. Yaitu takdirnya marartu birojulin hasanin al-wajha minhu. Ya, ada domir secara takdir, secara makna. Yang bisa mencukupkan dari domir itu karena al. Yang bisa mencukupkan dari domir itu karena adanya siapa? Al. Selesai. Sifatul musyabbah beramalnya. Beramalnya. As-sadis yang keenam. Ismu tafdil. Saya sudah pernah bilang sama antum. Isim tafdil itu berwazan apa? Af'al kalau laki-laki. Kalau perempuan, fu'la. Itu beramal juga. Beramal amalan fi'il. Tapi perhatikan. Nah contoh. Akram wa afdal. Dan antum perhatikan pernyataan penulis. Wala yansibul maf'ul bihi ittifaqa. Ini penting sekali ini pernyataan. Supaya nanti kita tidak cari. Tidak menasab maf'ulun bih berdasarkan kesepakatan. Jadi tidak pernah itu ada isim tabdil terus ada maf'ulun bih. Kalau antum dapat isim mansub setelah isim tabdil pastikan tamyiz. Nah, lihat pembahasan tamyiz sebelumnya. Ana aktsaru minka malan wa afdalu minka aban. Pokoknya kalau antum dapat isim mansub setelah isim tabdil itu sebagai apa? Tamyiz. Jangan sampai i'rab maf'ulun bih. Karena kenapa? Dia tidak pernah menasab maf'ulun bih. Itu poin pertama. Poin kedua, dan ini membuat kita juga nanti senang. Wala yarfa'ud dhahir. Dia tidak pernah merofa' dhahir. Jadi itu isim tafdil selalu merofa' dhamir. Fa'ilnya itu selalu dhamir. Tidak pernah merofa' dhahir. Illa kecuali fi mas'alatil kuhli. Ini sebenarnya kalaupun antum hapus, antum dah hafal, tidak ada masalah. Kecuali dalam satu masalah yaitu masalah alkohol. Dinamakan masalah alkohol karena datang isim tafdil merofa' dhahir yaitu kata alkohol. Dia datang isim tafdil merofa' dhahir dan dia adalah kata apa? Kata apa? Al-kuhul. Kata al-kuhlu. Iya, kata al-kuhlu. Maka dinamakanlah oleh ulama nahwu mas'alatil kuhul. Dan ulama rata-rata mengatakan ini adalah simai. Tahu simai? Ini didengar dari orang Arab. Dia merofa' dhahir. Selain alkohol jangan pernah dirofa'. Selain alkohol jangan pernah apa? Dirofa. Karena dia tidak merofa isim dohir. Yang dia rofa isim dohir hanya siapa? Alkohol. Apa itu kohol? Yang dipakai di mata. Celah mata. Itu namanya alkohol. Sudah hanya satu itu pun ketentuannya ada. Jadi intinya gini, sebelum kita masuk di ketentuan mas'alatul kuhul, ingat isim tafdil beramal amalan fi'il.
Dan dia tidak pernah menasab maf'ulun bih. Kedua, tidak pernah merofa isim dohir. Selalu fa'ilnya itu berupa domir. Selesai. Kecuali dalam satu masalah, yaitu masalah apa? Alkohol. Ketentuannya, wadobituha. Sudah satu masalah tapi dikasih ketentuan lagi. Ketentuannya, ketentuan masalah alkohol, ayakuna fil kalami nafiyun. Ada dalam kalimat itu penafian. Ada dalam kalimat itu penafian. Jadi di awalnya penafian. Wa ba'dahu ismun jins. Wa ba'dahu ismu jinsin. Setelahnya ada isim jins. Tahu isim jins ya? Isim yang umum. Seperti rojul, imro'ah. Itu isim jins. Satu kata untuk banyak. Iya. Jadi setelahnya ada isim jins. Mausufun bismi tafdil. Dia disifati dengan isim tafdil. Dia disifati dengan isim tafdil. Terus wa ba'dahu ismun mufaddalun ala nafsihi bi'tibarain. Setelahnya ada isim yang diutamakan. Ada isim kan, isim tafdil kan yang lebih utama. Kemudian setelahnya ada isim mufaddal, ada isim yang diutamakan. Ala nafsihi atas dirinya bi'tibarain dengan dua sisi. Dua sisi. Iya. Ada catatan 597 yaitu iya. Mana itu? 597 tadi? 957. 957. Nanti yaitu celah mata diutamakan daripada dirinya sendiri dilihat dari dua sisi yang berbeda. Seperti itu masalah alkohol kan? Kita berbicara masalah celah mata. Karena dia masalah alkohol. Yaitu celah mata nanti diutamakan daripada dirinya sendiri dilihat dari dua sisi yang berbeda. Seperti contoh yang disebutkan oleh penulis. Dilihat dari keberadaannya di mata Zaid itu utama. Dan dilihat dari sisi keberadaannya di mata selainnya itu diutamakan. Kita lihat dulu contohnya. Masalah alkohol. Iya. Contoh nah. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhul minhu fi aini Zaidin. Saya tidak pernah melihat seorang yang lebih bagus di matanya celah darinya pada matanya Zaid. Pertama dulu, ini menjadi poin kita, jangan sampai kita keluar. Al-kuhlu, kenapa dibaca dhamma? Kenapa dibaca dhamma? Sebagai fa'il. Mana fi'ilnya? Tidak ada fi'il. Yang ada di sini siapa? Isim yang beramal amalan fi'il. Isim apa itu? Tafdil. Mana dia? Ahsana. Jadi yang merofa alkohol ahsana. Sekarang ahsana beramal pada alkohol dengan syarat. Dia diawali penafian. Mana penafian? Ma. Dan dia setelah penafian ada isim jins. Mana isim jins? Rojulan. Terus dia sendiri sebagai na'at. Ahsana sebagai na'at. Iya kan? Jelas ini? Iya kan? Itu inti. Itu inti amalannya. Di awal oleh penafian. Setelah penafian ada isim jins. Isim jins ini yaitu rojulan disifati dengan isim tafdil. Jadi ahsana adalah na'at siapa? Na'at dari rojul. Setelahnya isim mufaddal. Yaitu fi ainihi. Pada kata pada matanya. Itu namanya isim yang diutamakan. Ya. Di matanya. Kemudian datanglah alkohol. Dilihat dari dua sisi. Yaitu masalah celah mata. Celah mata itu sudah utama. Dilihat dari sisi celah matanya. Kemudian dia berada di matanya Zaid. Itu lebih utama daripada dia berada di matanya orang lain. Itu maksud. Nah, jadi semua orang misalnya pakai celah mata. Tapi celah mata yang dipakai Zaid itu lebih bagus daripada yang lain. Terus karena dia berada di matanya Zaid, itu lebih bagus lagi. Mungkin tambah cantik Zaid. Karena Zaid di sini cantik. Karena ada celah
matanya. Paham ini? Jadi masalah ada ketentuan, terus hanya masalah alkohol. Sudah merokok satu saja. Itu alkohol. Terus ada ketentuan. Di awal penafian, setelah penafian ada isim jins, setelah isim jins ada isim tafdil sebagai naat. Itu yang paling pokok. Terus setelahnya ada mufaddal. Tahu mufaddal? Kan ada afdol, ada mufaddal. Afdol yang lebih utama. Kalau mufaddal diutamakan. Diutamakan. Paham kan? Jelas ini? Sudah paham ini? Ini satu masalah. Yang dia merofa dohir. Yang dia merofa dohir. Paham Ubaid? Yakin? Baik. Terus wa ya'malu bitamyiz. Dan dia beramal pada tamyiz. Ini faedah supaya antum dapat isim mansub setelah isim tafdil, tamyiz. Jangan takut, ada isim tafdil setelahnya mansub. Maka apa? Tamyiz. Dia beramal dalam tamyiz. Nah, ana aktsaru minka mala. Ana aktsaru minka mala. Apa irobnya mala? Tamyiz setelah isim tafdil, aktsaru. Ini faedah. Terus wafil jar wal majrur wad dorob. Dia juga bisa beramal pada jar majrur, bisa juga beramal pada dorob. Bisa. Nah contoh, Zaidun afdalu minkal yauma. Zaidun afdalu minkal yauma. Ini minka. Siapa yang beramal padanya? Minka kan jar majrur, harus punya amil. Mana amilnya ini jar majrur? Mana penyakitnya? Minka, mana penyakitnya? Afdalu. Kenapa? Apa contoh di antum? Minka. Minka atau lain? Sidik? Mana sidik? Sama berarti. Zaidun afdalu minkal yauma. Pertanyaan saya begini. Kan minka dan al yauma. Ini kan yang disakiti. Ini namanya ma'mul. Mana amilnya? Mana penyakitnya? Mana penyakitnya minka? Afdalu. Maksudnya yang beramal pada minka, afdalu. Mana yang beramal pada al-yauma? Ini satu contoh langsung untuk dua. Mana siapa yang beramal pada al-yauma? Afdalu. Apakah dia fi'il? Bukan. Apa dia? Isim yang beramal amalan fi'il. Berarti kesimpulannya dia bisa beramal pada fa'il. Bisa beramal pada tamiz. Bisa beramal pada jar majrur. Bisa beramal pada dhorof. Ini isim tafdil. Inilah isim tafdil. Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Jangan malu. Nabil? Abu Dhar? Apa? Masa? Baik. As-sabi'u yang keenam alias terakhir. Dari isim yang beramal amalan fi'il. Ismul fi'il. Oh, ada namanya isim fi'il. Lihat catatan di bawah. 959. Isim fi'il adalah kata yang menunjukkan atas makna seperti fi'il. Hanya saja tidak menerima tanda fi'il. Dan menerima tanda isim seperti tanwin dan lainnya. Jadi dia ini dinamakan isim fi'il karena maknanya. Karena maknanya seperti apa? Fi'il. Cuman tidak menerima tanda fi'il. Malah dia menerima tanda apa? Malah menerima tanda isim. Nah, ini masalahnya. Maka dinamakanlah isim fi'il. Dilihat dari dia menerima tanda isim, namanya isim. Tapi dilihat dari maknanya fi'il, maka namanya fi'il. Digabung menjadi isim fi'il. Dan sebelum kita lanjut,
isim fi'il ini beramal amalan fi'il. Tergantung dia bermakna fi'il apa. Kalau bermakna fi'il madhi, maka beramal amalan fi'il madhi. Kalau bermakna fi'il mudhari, maka beramal amalan fi'il mudhari. Kalau bermakna fi'il amr, maka dia akan beramal amalan fi'il amr. Itu dia. Maka yang boleh bilang wahwa salah satu anwa'in. Dan dia ada 3 jenis. Dia ada 3 jenis. Tergantung seperti makna fi'il. Pertama, ma huwa bima'nal amr. Ada yang bermakna amr. Wahwal ghalib. Ini didahulukan. Dan dialah kebanyakannya. Jadi kebanyakan isim fi'il itu bermakna amr. Ka seperti soh. Soh. Bimakna uskut. Diamlah. Kalau kita bilang ini soh. Apa dia ini? Maknanya apa? Uskut. Apa artinya uskut? Diamlah. Kita bilang apa? Enggak. Kalau kita irham. Tahu gitu? Uskut. Paham ini? Paham ini alqab? Soh. Kalau ayam ribut bilang soh. Iya. Artinya apa? Uskut. Lihat. Soh. Bisa antum tanwin. Sohin. Tidak masalah. Sohin. Tanwin. Boleh. Kan boleh ditanwin. Kan ini isim. Cuman maknanya apa? Maknanya apa? Fi'il. Wa dan contoh lain. Mah. Mah. Maknanya bimakna inkafif. Cukup. Ya, kalau tadi berhenti diam. Kalau ini inkafif. Mah. Antum lagi dipukul. Mah. Ya. Artinya apa? Cukup. Atau lagi ditambahkan nasinya di nampan. Mah. Berhenti. Cukup. Dipahami ini? Alhamdulillah. Wa amin. Ini yang sering kita ucapkan kan? Amin. Dalam setelah membaca Al-Fatihah. Apa maknanya itu ucapan? Bimakna istajib. Kabulkanlah. Jadi kita setelah baca Al-Fatihah. Amin. Apa artinya? Kabulkanlah. Paham ini? Isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Iya. Terus lagi, aneh lagi. Wa alaika. Ini juga. Wa alaika zaidan. Oh, ini sering kita dengar di hadits. Alaikum bisunnati misalnya. Alaik. Itu bukan jar majrur, itu isim fi'il amr. Itu isim fi'il amr. Maknanya ilzam. Selalulah. Teruslah. Ya. Isim fi'il amr. Jadi kalau dibilang alaika zaidan, teruslah bersama Zaid. Ilzam Zaidan. Wadunak. Kalau orang bilang dunak. Dunak ini kan dorob. Tapi dia enggak. Kalau ada kafnya itu isim fil amr. Maknanya apa? Khud. Ambillah. Jadi kalau bilang dunaka. Dunaka khubzan. Ambillah roti. Dunaka tafsila. Ambillah rinciannya. Jadi dunak bermakna apa? Ambillah. Ini namanya isim fi'il amr. Yang kedua, wa ma huwa bima'nal madhi. Ada yang bermakna mati. Ada isim fi'il amr yang bermakna mati. Ka seperti hayhata. Bimakna ba'uda. Bermakna telah menjauh. Telah jauh. Ini hayhata. Wasyattana bimakna iftaroko bermakna telah bercerai-berai. Terpisah. Ini syattan. Ya. Ini maknanya fi'il madhi. Yang ketiga, wa ma huwa bimaknal mudhari. Ada juga yang bermakna mudhari. Ya, makna sedang atau akan. Contohnya awwah. Awwah. Bimakna atawajja. Saya sakit. Orang kalau dia dipijit misalnya sakit. Awwah.
Dia bilang apa? Aduh, apalagi? Apa kalau bahasa kita nih? Deh, begitu. Wah, masa? Terus apalagi? Kalau orang Arab, awah, awah. Itu maknanya apa? Atau wajah. Iya, saya sakit. Upin. Upin, jadi upin itu isim fi'il. Isim karena dia bertanwin. Fi'il karena maknanya fi'il. Apa itu? Bermakna atadojjar. Saya atadojjar. Saya apa itu? Apa? Apa atadojjar? Saya apa? Menghardik. Iya. Itu dibilang. Karena makanya dibilang fala taqul lahuma uffin. Jangan bilang kepada orang tuamu uff. Itu karena menghardiknya. Iya. Itu di Quran. Paham Rangga? Menghardik, memarahi. Memarahi. Itu maknanya uff. Inilah 3 bentuk isim fi'il. Paling banyak isim fi'il amr. Terus kata beliau, wa ya'malu ismul fi'ili amalal fi'ili. Dan beramal isim fi'il amalannya fi'il. Alladhi huwa bimaknah, yang dia semakna dengannya. Catatan di bawah 960. Yaitu isim fi'il amr beramal dengan amalan fi'il amr. Dan isim fi'il mudhari beramal dengan amalan fi'il mudhari. Serta isim fi'il madi beramal dengan amalan fi'il madi. Cuman kan dia isim fi'il, fala yudhaf, tidak boleh antum idhofakan. Ini bedanya dengan isim. Bedanya dengan isim. Fala yudhaf, biasanya kan isim boleh mudhaf. Kalau isim fi'il, tidak boleh mudhaf. Wala yataqaddam ma'muluhu alaih. Tidak boleh ma'mulnya mendahuluinya. Tahu ma'mul ya? Yang dia amili. Yang dia beramal padanya. Tidak boleh dikedepankan. Ya, catatan alasannya 961. Karena lemahnya dalam beramal. Maka pada contoh alaika zaidan tidak boleh dikatakan zaidan alaik. Tidak boleh. Iya. Terus ada faedah di sini. Wa manuwina minhu fahuwa nakiro. Masya Allah. Apa yang ditanwin itu nakiro. Kan dia tidak bisa masuk al. Jadi apa yang ditanwin itu nakiro. Wa man lam yunawwan fahuwa ma'rifah. Apa yang tidak ditanwin maka dia ma'rifah. Jadi soh itu ma'rifah. Sohin nakiro. Faedah. Jadi kalau dia ditanwin berarti nakiro. Kalau tidak ditanwin maka dia ma'rifah. Wah, ini tanda ma'rifah yang bisa digabungkan dengan sebelumnya. Tanda khusus. Khusus isim fi'il. Khusus isim fi'il. Tanda ma'rifahnya adalah apa? Tidak bertanwin. Kalau ditanwin maka dia jadi apa? Nakiro. Alhamdulillah selesai. Isim yang beramal amalan fi'il. Selesai. 7. Ada pertanyaan? Fadhol. Nah kan gini, tamyiz itu kan pasti ada amil. Kan dia isim mansub. Kenapa dia mansub? Siapa yang beramal padanya? Nah, isim tafdil. Dia tamyiz. Kan begitu? Karena terpenuhi syarat tamyiz. Tapi namanya tamyiz, maf'ulun bi, hal, semua itu punya amil. Yang beramal padanya siapa? Itu pertanyaannya. Maka yang beramal padanya adalah siapa? Isim tafdil. Ada pertanyaan lagi Nabil? Kasihan? Tapi Ustaz di sini apakah isim fi'il itu juga mengambil dalam sisi mabni dan mu'rabnya Ustaz? Dia mabni. Memang isim fi'il itu mabni.
apakah bisa dikatakan jika dia bermakna mudhari maka dia mu'rab? Enggak, tetap mabni. Maknanya itu tadi yang mu'rab atau dojjar. Maknanya itu ya mu'rab fiilnya tau. Kalau isim fiilnya mabni. Makanya termasuk isim mabni, isim fiil. Sudah lewat? Sudah pernah dapat? Termasuk isim mabni adalah isim apa? Isim fiil. Jadi dia enggak mu'rab. Tadi itu maknanya itu yang mu'rab atau dojjar. Paham saudara? Jazakallah khair. Fadal Soleh. Bismillah. Di isim tafdil Ustadz, Hmm. boleh minta contoh untuk yang merofa isim domir. Contoh yang merofa isim domir. Ana aktsaru minka malan. Mana failnya malan? Domir. Soleh ahsanu min Zaidin. Soleh ahsanu min Zaidin. Mana domirnya ahsanu? Domir mustatir. Itu. Tadi ahsanu wajahahu. Wajahahu kan musabbab bil maf'ul bih. Mana failnya ahsan? Itu semua contohnya itu Soleh. Paham tak? Darus. Kemudian Ustadz kedua. Baik. Yang apa? Isim fiil yang bermakna amar yang alaika sama dunaka ini berarti tergantung sama orang yang diajak bicara. Betul. Alaikum bisunnati. Itu bukan jar majrur, Mas, jar majrur berturut-turut. Itu isim fi'il amr. Ilzam sunnati. Selalu berpegang dengan sunnahku. Khair. Darus. Ustaz, bagaimana membedakan isim tabdil sama fi'il madi yang berwazan af'ala dalam keadaan gundul, Ustaz? Dalam keadaan gundul. Maknanya nanti konteksnya. Dia bercerita perkara lampu atau sedang lebih mengutamakan sesuatu dengan yang lain. Ya? Nanti. Di konteks. Irham. Bismillah. Ustaz, kalau kita katakan soh, apakah ini kalam? Kalam. Sudah? Soleh lagi. Kenapa saudara? Selesaikan tadi. Yang sifat musyabbah bi isim fa'il Ustaz. Bismillah. Yang berwazan fa'il itu bagaimana kita bedakan dengan amsilatul mubalaghah? Maknanya Soleh. Amsilatul mubalaghah kan lebih. Ya? Terus perbedaan kedua itu dari fi'il muta'addi. Kan dari isim fa'il. Berarti dari fi'il muta'addi kalau amsilatul mubalaghah. Darrab, dorib. Dari fi'il muta'addi. Kalau ini sifatul musyabbah dari fi'il lazim. Paham kan? Kak Erik. Bismillah. Ustaz, ini yang sifatul musyabah tadi Ustaz, dia bisa rofa, bisa nasab. Contoh yang rofa itu Ustaz, marartu birajulin hasanin wajhuhu. Bagaimana membedakan dengan yang dinasab ini Ustaz? Enggak, kan bisa semua saudara. Antum bisa begini, marartu birajulin hasanin wajhuhu, hasanin wajahu, hasani wajhihi. Kan boleh 3 bacaan, kenapa harus antum bedakan? Dalam konteks ketika... Boleh 3 bacaan. Kenapa dibedakan? Boleh 3 bacaan, cuman beda i'rab. Kalau antum baca rofa, bilang fa'il.
Kalau antum baca nasab dan dia ma'rifah, bilang musyabbah bil maf'ul bih. Kalau antum baca jar, bilang mudhofun ilaih. Antum baca apa? Katakan i'rabnya. Berarti tidak ada masalah di anunya. Tidak ada. Kan sudah dibilang, boleh 3. Ustaz, jazakallah khair. Wa iyyakum. Baik. Bismillah. Afwan Ustaz, apakah cuma ini Ustaz bentuk-bentuk isim fa'il yang disebutkan penulis? Apa itu? Yang tertulis di situ? Apa itu? Atau ada bentuk yang lain? Apa dia bilang di situ? Apa dia bilang? Mana? Mana? Bentuk apa itu? Yang itu Ustaz, cuman itu kebentuknya yang kayak soh, mah, amin, Isim fa'il atau? atau ada contoh lain di luar? Enggak, antum ini Ustaz. bertanya apa? Isim fa'il. Isim fi'il. Isim fi'il. Enggak. Masa ini kan teori. Masa harus disebutkan semua? Ini cuma contoh. Artinya kalau antum dapat isim fi'il, maka akan beramal amalan fi'il. Ini teori, bukan mau disebutkan seluruh kata. Itu kamus namanya itu saudara, bukan teori. Ini cuma dikasih tahu teori. Termasuk isim beramal-amalan fi'il adalah siapa? Isim fi'il, kan begitu? Apakah sebelumnya semua dicontohkan seluruhnya? Enggak tahu. Ini hanya contoh. 1, 2 contoh. Jazakallah khairan. Bukan untuk membatasi. Benar. Bismillah. Apa tandanya itu isim fi'il Ustaz? Itu Apakah ada wazannya? enggak ada. Kan mabni. Kan sudah ditanya oleh Nabil tadi. Namanya mabni tidak punya wazan. Ada wazannya isim isyarah. Isim domir. Isim mausul. Kita tidak berbicara wazan kalau mabni. Yang dibicarakan wazan itu adalah mu'rab mutasarrif. Yang mu'rab terus bertasrif. Kalau mabni tidak berbicara wazan. Jadi bagaimana dilihat itu bilang ini isim fa'il Ustaz? Kalau menurut. Tanya orang Arab. Buka kamus. Anda paham kan? Yang begitu. Atau nanti dijelaskan oleh guru. Sekarang kita sudah dapat. Oh, dapat so isim fi'il. Jazakallah. Wa iyyakum. Nah, ini kemarin kan ada penasab toh. Penasab dengan fa sababiyah dan waw ma'i. Waw ma'iyah. Diawali oleh apa dibilang? Diawali oleh tolab bil fi'il. Ada ucapan itu toh? Diawali oleh tolab bil fi'il. Maksudnya bukan tolab dengan isim fi'il. Tapi tolab bil fi'il. Itu fungsinya itu ucapan. Cuman saya tidak kasih tahu kemarin karena kita belum tahu isim fi'il. Karena harus diawali oleh tolab. Tolabnya harus dengan fi'il. Bukan dengan isim fi'il. Terus siapa lagi? Bismillah, yang isim tafdil Ustaz. Hmm. Yang tadi kan dikatakan tidak merofa zohir kecuali mas'alatil kuhl Ustaz. Itu syaratnya diawali oleh penafian, ada isim jins, kemudian isim tafdil sebagai naat, kemudian ada mufadolnya yang dilihat dari dua sisinya. Itu maksudnya gimana Ustaz? Belum paham Ustaz. Itu tadi. Dilihat dari celanya, alkoholnya. Cela matanya. Itu sudah dia lebih bagus daripada yang lain. Dan dilihat dari matanya, dia berada di matanya Zaid. Sisi yang pertama yang mana Ustaz? Itu celanya. Sisi pertama celak. Cela matanya Cela mata. itu sudah bagus dari cela mata orang lain.
Oh, perbandingan sama orang lain. Kan isim namanya dibilang gini. Mas Ibrahim afdol min Ubaid. Itu kan perbandingan, Mas. Mas Ibrahim lebih utama daripada Ubaid. Namanya isim tafdil itu pasti perbandingan. Satunya lebih dari yang lain. Berarti sisi keduanya kan matanya orang lain gitu ya Ustaz ya? Iya, matanya dia berada di matanya Zaid lebih bagus daripada berada di mata orang lain. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Sudah? Fahari. Salah cita Ustaz. Baik, betul. Halaman 203. 203. Yang paling atas. Wa ya'malu amal al-fi'lin mabani lil maf'uli wa syartu amalihi kismi. Kismi. Ahsanta. Jazakallah khairan. Kasmi. Bukan kismi. Ka. Ahsan. Masya Allah. Saya tidak pernah melihat seorang lelaki yang paling bagus di matanya celah mata. Nah, terus mana tadi? Min hu gitu tadi ya. Darinya pada matanya Zaid. Saya tidak pernah melihat seorang yang paling bagus di matanya celah darinya. Pada matanya Zaid. Itu dia tidak pernah melihat orang yang paling bagus celah matanya. Nah, daripada Zaid. Dari seorang yang dia pernah lihat. Fadil. Kasih Fadil. Terakhir itu ya. Karena sudah jam 8. Lewat 1. Bismillah Ustaz, tadi dari kesimpulan isim tafdil Ustaz, itu kan ada tamyiz, jar majrur sama zorof. Terus yang satunya lagi tadi apa Ustaz? Fa'il. Fa'il. Dia kan merupa fa'il. Nah, dia bisa merupa fa'il, bisa beramal pada fa'il, ya kan? Tapi fa'ilnya harus domir. Tidak pernah dohir kecuali siapa? Al-kuhlu. Dipahami ini? Satu masalah. Sudah? Sudah Ustaz, syukur. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.